Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan praktik coaching supervisi akademik. Saya Fatwa Mancanegara selaku supervisi dan sudah ada bersama saya Bapak Iman sebagai coach dan nanti Ibu Neri yang akan menjadi coaching. Baik, Assalamualaikum Pak Iman. Salam. Ya, Pak Iman hari ini kan akan melaksanakan coaching ya. Nah, sebelum Pak Iman nanti melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian ketika nanti Pak Iman sebagai coach apa saja yang akan saya supervisi kepada Pak Iman nanti. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi coach apa Pak yang nanti ini Bapak kembangkan terhadap coaching? Baik, Pak Fatwa, terima kasih atas waktunya. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan itu fokus pada kehadiran penuh pada coachingnya, yang kedua itu mendengarkan aktif, terus melakukan atau melaksanakan pertanyaan berbobot terhadap coaching itu sendiri, sehingga saya dapat menggali semua identifikasi permasalahan yang ada pada coaching itu sendiri. Lalu saya pun akan memberikan respon terhadap apa yang dijawab oleh coaching itu sendiri, sehingga itu dapat menguatkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching itu sendiri. Ya, itu Pak. Ya, baik. Jadi dari ketiga kompetensi itu akan diidentifikasi oleh Pak Iman. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira ada tidak yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Iman sebagai coach? Ya, yang akan saya kembangkan itu lebih kepada itu menanyakan yaitu pertanyaan yang berbobot, ya, sehingga coachingnya ini dapat menganalisis apa yang akan perlu dilaksanakan. Nah, itu pun pertanyaan-pertanyaan itu pun sesuai dengan alur tirta, ya, mulai dari tujuannya apa yang akan disampaikan oleh coach itu sendiri, terus mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan serta permasalahan, sehingga situ ada timbul rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach itu sendiri. Lalu nanti di akhir itu saya akan tanyakan itu tanggung jawab apa yang atau kapan dia akan memulai untuk melaksanakan dari rencana aksinya itu sendiri. Yang terakhir Pak, dari apa yang akan Bapak laksanakan, kira-kira ada indikator yang ingin Bapak capai dari tujuan coaching nanti? Ya, sebelumnya itu indikator yang akan saya capai di sini tentunya lebih kepada solusi, sehingga si coach ini menemukan solusi yang terbaik dari pertanyaan yang saya ajukan nanti, sehingga nanti si coach itu sendiri itu mendapatkan atau introspeksi diri sendiri, sehingga kekurangannya di sini dan apa yang harus saya lakukan, sehingga dapat menilai kekurangannya sendiri, dan nanti ada lebih pada refleksi diri apa yang akan dilaksanakan atau dilakukannya. Nah, itu jadi lebih kepada ditemukan solusi gitu kan, solusi dari yang dihadapi. Jadi solusinya tidak dari saya sebagai coachnya, tapi nanti coaching itu sendiri dapat menemukan solusinya. Oke, baik. Pak Iman, mudah-mudahan kegiatan coachingnya nanti dapat berjalan dengan lancar, sehingga coaching pun bisa menemukan solusi yang diharapkan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Ibu Neri. Pak Iman, bagaimana kabarnya Pak Iman? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan apapun, ya. Walaupun kemarin saya agak kurang sehat, tapi hari ini
Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Neri sendiri? Saya alhamdulillah sama keadaan sehatnya Pak Iman. Tapi ini nih saya lagi galau gitu ya Pak Iman ya. Sedang ada sesuatu gitu yang ingin saya bicarakan sama Pak Iman. Pak Iman, gimana ada waktu luang tidak Pak Iman? Iya, alhamdulillah hari ini saya tidak terlalu sibuk dan kemarin pun saya sudah mendapatkan kabar bahwa ada kabar itu Bu Neri mau bertemu dengan saya. Ya, sehingga ya, saya persilahkan dengan saya supaya ya mungkin ada hal yang perlu dibicarakan itu ya privasi gitu ya, sehingga saya siapkan waktu. Ya, ada yang saya dapat bantu. Terima kasih Pak Iman sudah meluangkan waktunya untuk saya. Betul Pak Iman, ada yang ingin saya utarakan gitu ya Pak Iman terkait apa yang saya hadapi di kelas saya, terkait permasalahan yang saya hadapi Pak Iman. Oh, jadi ada permasalahan yang Iya. Bu Neri hadapi di kelas Bu Neri ya. Iya. Yang sedang ada permasalahan apa ya kira-kira? Begini Pak Iman, saya kan ikut guru penggerak ya Pak Iman. Ya, Lalu di guru penggerak itu saya harus melakukan dan membuat RPP berdiferensiasi Pak Iman. Nah, sampai saat ini saya masih bingung gitu Pak Iman. Kira-kira pembelajaran atau RPP berdiferensiasi itu seperti apa? Saya juga masih bingung ketika saya harus melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya saya masih bingung, saya tidak tahu gitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang mengandung KSE itu seperti apa Pak Iman? Gitu. jadi permasalahannya adalah pembuatan rencana pembelajaran Iya. yang berdiferensiasi dan sesuai dengan KSE. Nah, selama ini yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu seperti apa? Yang saya lakukan dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan ya Pak Iman nih, saya melakukan langkah-langkah sesuai dengan RPP yang sudah saya bikin, yang sudah saya buat dengan melakukan pembukaan, lalu kegiatan inti dan kegiatan penutup gitu Pak Iman. Sebelumnya Ibu pernah mengidentifikasi terlebih dahulu nggak tentang mungkin gaya belajar siswa, terus lagi kemampuannya, terus lagi dalam karakternya, terus sehingga nanti bisa dijadikan sebagai acuan. Oh iya betul ya Pak Iman ya. Kebetulan di awal pembelajaran saya sudah melakukan asesmen awal. Di situ saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau angket, menyebar angket kepada siswa yang harus diisi oleh siswa terkait apa kesukaannya, apa yang dia minati, dan latar belakang bagaimana keluarganya di rumah, lalu tentang sehingga saya tahu gitu gaya belajar anak itu seperti apa, sehingga saya bisa menentukan anak itu belajar dengan gaya visual atau auditory atau kinestetik gitu ya, atau bisa menggabungkan dengan semuanya. Itu yang sudah saya lakukan adalah melakukan asesmen awal di awal pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar peserta didik gitu Pak Iman. Berarti Ibu sudah melaksanakan asesmen awal dan itu sebagai dasar dalam pembuatan RPP yang Ibu laksanakan. Iya. Ibu kerjakan. Nah, terus mengenai pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Di langkah-langkah yang RPP Ibu buat di situ langkah-langkahnya seperti apa kira-kira? RPP berdiferensiasi itu kan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, memenuhi gaya belajar apa yang dibutuhkan oleh siswa. Di RPP yang sudah saya buat, di situ saya sudah menggunakan media Infokus, lalu menggunakan media Infokus itu saya mencantumkan video-video pembelajaran yang mengandung musik gitu ya. Lalu selain itu saya juga menggunakan
metode-metode pembelajaran seperti menempelkan gambar ataupun menggunting dan menempelkan gambar seperti itu Pak Iman. Dan lalu saya membuat LKPD. Membuat LKPD-nya itu sudah saya sesuaikan dengan tadi bakat dan minat siswa. Tadi kan di awal saya sudah membuat asesmen awal dengan melihat bakat dan minatnya. Saya menemukan kebetulan di sekolah saya juga kan ada ekstrakurikuler ya Pak Iman ya, sehingga saya tahu anak mana yang eskul minat eskul tari, minat eskul musik ataupun minat eskul gambar gitu ya, seni rupa. Jadi saya bisa menentukan gaya belajar siswa itu apakah kinestetik, berarti kinestetik anak yang suka mengikut tari ya berarti dia suka gaya belajar dengan kinestetik. Lalu ketika anak mengikuti eskul musik berarti nanti gaya belajarnya auditori ya, mendengarkan. Lalu yang seni rupa berarti dia visual ya. Jadi saya sudah menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Tadi selain dari asesmen awal, saya juga dari pemetaan bakat dan minat, sehingga saya bisa menentukan gitu mana siswa yang suka auditori, kinestetik dan visual. Jadi saya menggunakan media pembelajaran yang saya harapkan gitu ya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka gitu Pak Iman. Iya, berarti sudah mengikuti ya gaya belajarnya, ada audio visual, ada estetik juga. Nah, dari proses yang dilakukan tersebut yang di kelas ini ada kendala lain tidak sehingga berdiferensiasi itu ternyata harus berkolaborasi. Dan tidak semuanya siswa tersebut bisa berkolaborasi. Nah, apa yang Ibu lakukan? Ya, kendalanya yang pertama saya masih ragu gitu ya, apakah pembelajaran saya sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa secara keseluruhan gitu ya. Karena kalau dilihat seperti pernah saya dengar, kalau asesmen itu saya kan hanya melihat dari ya bakat dan minat yang dia ikuti, tapi saya tidak tahu gitu ya yang sebetulnya gaya belajar siswa itu dia itu seperti apa gitu ya, kinestetik, audit, apakah saya sudah sesuai memberikan materi atau media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut. Sehingga kan siswa saya banyak ya, siswa saya di kelas ada 28 siswa. Nah, apakah metode yang saya gunakan sudah memenuhi semua atau belum gitu Pak Iman? Baik. Jadi kalau menurut Ibu di kelas ini pembelajaran diferensiasi yang baik itu seperti apa? Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi tentunya pembelajaran yang dapat memenuhi semua gaya belajar, memenuhi semua bakat dan minat siswa, sehingga siswa dapat melaksanakan pembelajaran itu dengan rasa yang menyenangkan ya Pak Iman ya. Jadi semua yang dia terima di dalam materi pembelajaran yang saya sampaikan, siswa dapat menerima dengan senang hati, dan tujuan pembelajaran pun tentunya dapat terlaksana gitu, dapat tercapai ketika anak selain tujuan pembelajaran dapat tercapai, dan bonusnya itu anak merasa senang karena dia merasa terpenuhi apa yang dia perlukan gitu ya. Baik, jika itu harapan Ibu pembelajaran kelas yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, pasti itu yang tadi Ibu sebutkan itu ada pada level 10. Nah, untuk hari ini atau kali ini yang Ibu lakukan itu masih berada di level berapa? Saya pikir saya masih berada di level 7 ya Pak Iman. Ya, karena saya belum bisa mengoptimalkan semua media, ataupun saya belum dapat mengetahui secara detail gaya belajar siswa itu satu persatu seperti apa gitu ya. Paling saya hanya mengelompokkan yang berdasarkan tadi gitu, berdasarkan ekstrakurikuler yang dia minati, berdasarkan dari asesmen awal yang sudah saya lakukan. Tapi saya belum tahu secara spesifik gitu kebutuhan anak dan apakah
sudah saya lakukan itu sudah memenuhi kebutuhan setiap anak gitu ya. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu memang harus memenuhi semua kebutuhan tiap anak gitu Pak Iman. Baik, kalau begitu apa rencana Ibu nih ke depannya untuk meningkatkan level yang tadi Ibu sebutkan tadi? Kira-kira meningkatnya dari level 7 itu ke level berapa? Baik, untuk meningkatkannya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya ya, saya akan belajar lagi mencari dari berbagai sumber tentang pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa. Lalu nanti saya akan mengelompokkan anak juga sesuai dengan bakat minatnya. Ketika misalnya memang saya menerapkan LKPD yang mengharuskan membuat produk sesuai dengan bakat dan minatnya, berarti nanti anak yang suka musik dia akan membuat pemahaman tentang materi yang sudah saya sampaikan dengan lagu misalnya ya. Lalu ketika anak sudah minatnya ke dalam seni rupa, berarti dia nanti pemahaman terhadap materi yang sudah saya sampaikan terhadap gambar. Dan untuk yang kinestetik nanti pemahaman terhadap materi yang sudah saya sampaikan bisa dengan gerak misalnya disatukan dengan yang lagu jadi gerak dan lagu, ataupun dengan presentasi ke depan, ataupun bermain peran, nah seperti itu. Baik, tadi Ibu juga sudah menyebutkan ya langkah-langkahnya yang akan dilakukan. Nah, saya sudah menyimak dari permasalahan yang Ibu Neri sebutkan tadi. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Neri akan melaksanakan rencana yang Ibu Neri tadi sebutkan? Secepatnya ya Pak Iman, kebetulan tugas ini akan menjadi tugas pendampingan. Nanti saya akan segera disupervisi gitu ya, dilihat pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Dan mulai sekarang gitu ya, mulai setelah coaching ini nanti akan saya perbarui RPP saya, apakah sudah mengandung diferensiasi ataupun kalaupun misalnya belum, berarti saya harus merubahnya, menambahkan dan menggunakan pengoptimalan media juga, media yang dapat memenuhi tadi gaya belajar siswa. Lalu saya menggunakan metode tentunya disesuaikan dengan materi yang saya sampaikan pada saat itu. Ya, luar biasa sekali nih rencana atau komitmen dari Bu Neri yang akan lakukan ke depannya. Semoga dilancarkan atau dimudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, Ibu Neri nih, dari diskusi kita kali ini apa yang Ibu Neri dapatkan? Jadi saya dari proses coaching kali ini tentunya saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak sesulit apa yang saya bayangkan ya. Pertama mungkin saya harus tahu dulu gaya belajar siswa seperti apa, bakat dan minat siswa masuknya ke mana. Saya dapat mengidentifikasi siswa dari ekstrakurikuler yang dia minati, lalu setelah itu saya sesuaikan kegiatan belajar atau langkah-langkah pembelajaran yang saya buat di dalam RPP, apakah sudah membuat KSE tadi atau pembelajaran berdiferensiasi, apakah sudah menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tadi audio, visual, ataupun penggabungan keduanya, ataupun kinestetik. Berarti tadi saya harus menggunakan metode bermain peran yang agar anak yang kinestetik itu dapat terpenuhi gaya belajarnya, sehingga tujuan pembelajaran yang saya laksanakan tercapai gitu Pak Iman. Jadi saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya dari proses coaching ini. Semoga apa yang Ibu Neri rencanakan ini ke depannya bisa berhasil ya. Nah, nanti kita berbincang lagi setelah Ibu Neri melaksanakan pembelajaran berdiferensi di kelas gitu ya. Nah, saya juga nih nggak sabar nanti yang Ibu Neri laksanakan itu berhasil atau tidaknya. Apabila berhasil itu bisa menjadi ya contoh bagi guru yang lainnya, sehingga gaya belajar siswa itu terpenuhi seluruhnya. Baik Pak Iman. Ada lagi Ibu dari yang perlu dibicarakan? Pak Iman, terima kasih atas waktunya. Sudah
saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, dan saya sekarang menjadi yakin akan melakukan praktek dari pembelajaran berdiferensiasi ini dan menyusun RPP sesuai dengan gaya dan ataupun bakat dan minat siswa. Saya menjadi yakin dan saya akan mulai mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Pak Iman. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga Bu Neri sudah berbagi pengalaman dengan saya juga. Semoga Bu Neri tetap sehat sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Iman. Pak Iman juga sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Baik, apa kabar Pak Iman? Alhamdulillah baik Pak. Tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching. Betul Pak. Oke, gimana Pak tadi setelah melaksanakan coaching? Apa yang Pak Iman rasakan? Ya, yang saya rasakan tadi pertama saya merasa sangat senang sekali bisa berbagi dengan Bu Neri sebagai coach saya. Nah, di situ saya dapat menggali informasi dari permasalahan yang Ibu Neri utarakan tadi, sehingga saya dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekarang. Dari indikator yang sebelumnya Bapak sebutkan, kira-kira indikatornya menurut Bapak pribadi apakah semuanya terlaksana atau tidak? Ya, dari indikator yang tadi saya sampaikan atau tanyakan kepada Oci, jadi saya sudah menanyakan itu sesuai dengan pertanyaan kita dan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu mulai dari kehadiran penuh saya menanggapi, lalu saya juga hadir penuh pada saat Bu Neri itu menyampaikan permasalahannya atau keluhan-keluhannya. Yang kedua itu saya juga mendengarkan aktif. Nah, selain saya ini hadir penuh juga mendengarkan aktif, sehingga di sini Bu Neri pada saat tanya jawab itu betul-betul interaktif. Nah, terus yang ketiga itu pastinya saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga di situ Bu Neri dapat meyakinkan saya pada saat disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya, Bu Neri dapat menjawab sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Terus dari pertanyaan pun saya pertanyaan sesuai dengan Alur Tirta itu sendiri, itu saya menanyakan tujuan Bu Neri itu untuk bisa berbincang dengan saya atau diskusi dengan saya itu apa. Terus Bu Neri menyampaikannya, terus saya menggali ataupun mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari Bu Neri itu sendiri. Yang berikutnya yaitu saya pun menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan Bu Neri pada pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Dan terakhir Bu Neri itu dengan keyakinan itu akan menjawab ataupun tanggung jawab yang akan dilaksanakannya itu mulai dari kapan, terus pastinya di kelasnya, dan sudah berkomitmen tentang apa yang akan dilaksanakan. Tadi juga dari hasil pengamatan saya melihat apa yang dilaksanakan oleh Pak Iman sebagai coach memang sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi Pak Iman juga tadi saya lihat sudah menjadi pendengar yang aktif dengan seksama gitu ya, mendengarkan apa yang Bu Neri sampaikan. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya juga sudah cukup berbobot ya untuk coach sendiri, sehingga di akhir saya mendengar solusi memang ada ya, jadi solusi yang ingin dicapai dari permasalahan yang Bu Neri sampaikan itu akhirnya terjawab. Alhamdulillah memang solusinya pun bukan dari Bapak sebagai coach ya, tapi langsung dari Bu Nerinya sendiri sebagai coach. Untuk kedepannya kira-kira
hal ideal apa Pak yang ingin Bapak kembangkan sebagai coach gitu dalam kegiatan coaching kira-kira? Ya, pada kegiatan coaching kali ini saya sebagai coach yang perlu saya kembangkan untuk ya keterampilan di coaching ini sendiri, yaitu saya perlu di sini kehadiran penuh pada saat ada coaching yang hadir kepada saya untuk ya berdiskusi. Terus lagi hal ideal apalagi, yaitu yang berikutnya di menggali informasi Pak. Dalam menggali informasi, apabila tadi saya masih ada hal yang memang belum puas, nah, pada menggali informasi tersebut saya kembali lagi ke ya identifikasi permasalahannya, sehingga saya dapat yakin dengan jawaban-jawaban dari ibu tersebut. Jadi saya akan melakukan hal itu, terus ya saya berusaha bahwa coaching ini merasa nyaman pada saat dia ini mengutarakan keluh kesahnya pada saat pembelajaran, sehingga saya pun memerlukan privacy gitu ya. Makanya saya berdiskusinya di tempat kerja saya, tidak di ruang guru ataupun tidak dilihat orang banyak. Secara keseluruhan udah luar biasa ya Pak Irman sebagai coach. Oke, terima kasih Pak Irman. Mudah-mudahan kedepannya ketika melakukan coaching lagi, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, sehingga coach pun siapapun itu nanti yang mungkin diskusi dengan Pak Irman bisa menemukan solusi-solusi dari setiap masalah. Terima kasih Pak Murfa sudah memberitahu saya, sehingga saya mendapatkan hal yang baik dari supervisi ini Pak. Nah, saya pun ya insya Allah dapat meningkatkan performa saya di bidang ya coaching ini Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam.